kawan. Dan bangunan ini itu dirancang oleh Bapak Profesor Emin Halid Onat dengan asisten beliau Ahmed Orhan Arda. Nah, dengan panjang 57,35 meter, lebarnya 41,65 meter, dan tingginya itu 27 meter kawan. Insya Allah ya, ada bendera Turki. Nah, kita masuk ya. Gimana nih dalamnya? Yang penasaran? Stay tune terus, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar. Welcome to my YouTube channel again. Kanalıma hoş geldiniz. Jadi insyaallah hari ini dan video kali ini dia mau menuju ke tempat di mana dimakamkannya Presiden Turki pertama, yaitu Kemal Atatürk. Nah, dan di video ini juga aku ditemani sama dua rekan aku yang dari Bursa. Siapa dia? Hai, kalian tengok dong. Kenalkan diri. Hai, aku Yasmin. Hai, aku Syifa. Alhamdulillah. Mereka teman-teman aku yang dari Bursa. Nah, sebenarnya kita tuh baru pertama kali ke Ankara. Dari pintu masuk ke lokasi nya itu jauh kawan. Jauh ya Min ya? Capek gak Min? Lapar lagi ya, Wak? Iya, belum makan. Belum sarapan. Belum kapal tuh. Allah. Iya, tapi dan sekarang tuh berapa derajat sih Min? Sekarang -6 sih tadi aku lihat. -5. Sekarang ini -5. Alhamdulillah. Nah, di depan menuju depan pintu masuk Kanet Kabirnya sih ya. Lihatin kawan. Nanti kita ke sana. Dan di sini kita insya Allah mau ngebuktiin nih. Katanya banyak yang bilang makam Kemal Atatürk katanya bau lah. Terus kedengar suara aneh lah gitu. Jadi kita buktiin ya, oke? Kita lagi ada di depan. Dan itu ada patung-patung laki-laki dan perempuan. Dan di sini ada dua gedung juga. Oh, ini ada tentaranya kawan. Tentaranya iya. Tentaranya yang ngejagain gedung ini. Jadi kita masuk nih gedung sebelah kiri. Katanya ada kapal. Benar. Ini kapal yang pernah dipakai sama Kemal Atatürk. Oh, dan ini ialah batu-batu yang digunakan untuk membangun bangunan Anak Kabir ini. Ada fotonya kawan. Yasmin. Ada tentaranya jalannya. Oh ya, jadi kawan, Anak Kabir itu artinya kalau dalam secara harfiah itu makam peringatan ya. Anak Kabir. Kita ke bangunan selanjutnya coba. Nah, di situ di patung yang laki-laki itu ada yang perempuan juga nih, ada yang perempuan. Jadi di sini juga ada tentara. Oh, tentara ini yang baju biru. Kalau baju biru itu ya ada anak kecil. Baju biru itu tentara AL ya kawan. Namanya itu tentara Nobet gitu. Nah, kalau di sana itu baju hijau itu tentara AD, Angkatan Darat. Kayak di Indonesia ya, tentara AD. Lorengnya biru. Lorengnya hijau salah. Darat. Di sini kita masuk. Oh, ada apa ini? Tank ya? Ya, tank itu kan. Dan di sini kalau enggak ada kapal juga nih, kapal ada
gambarnya waktu Atatürk Aziz Jafar ya gitu. Dan waktu itu tuh kan di bangunan ini sebenarnya ada denah miniatur ya, lokasi apa Anat Kabir ini gitu. Terang dalam ya. Nah, di pinggir-pinggir ini tuh ada singa. Situ dua, dan jumlahnya itu semuanya ada 24. Di sini 12 dan di sini juga 12. Ini mengabarkan suku Turki gitu. Lalu ada pecahan 24 suku Turki yang berakhir pada Oghuzhan gitu kawan. Untuk pohon-pohon yang berada di samping-samping bangunan ini yang saya tahu informasinya ini ada 50.000 jenis pohon yang ditanam sebagai dekorasi makam Anat Kabir ini. Ini dinamakan Road of Lion, jalan singa gitu kawan. Namanya panjang jalan gitu, ada dua gitu, kanan 2 kiri 2, jumlahnya 24 semuanya kawan. Sudah di depan bangunan tempat dimakamkannya Mustafa Kemal Atatürk. Nah, sebagai informasi, jadi untuk bangunan ini Anat Kabir ini tidak hanya tempat dimakamkannya Mustafa Kemal Atatürk, tapi ada 4 jasad yang dimakamkan di sini ya gitu. Dan di sana itu di sana. Dan berikut makam dari İsmet İnönü ya, itu beliau Perdana Menteri Turki pertama plus menjadi presiden kedua Turki yang dimakamkan di sini kawan. Dan bangunan ini itu dirancang oleh Profesor Emin Halit Onat dengan asisten beliau Ahmet Orhan Arda. Nah, dengan panjang 57,35 meter, lebarnya 41,65 meter, dan tingginya itu 27 meter kawan. Insya Allah ya, ada bendera Turki. Nah, kita masuk ya. Gimana nih dalamnya? Yang penasaran? Stay tune terus, oke? Kawan. Iya, Hakimiyet apa itu tulisannya? Hakimiyet Hayatsız Farksız Milletindir. Bangunannya. Dan ini dalamnya kawan. Oh iya, Mustafa Kemal Atatürk itu meninggalnya pada tahun 1938 sebelum bangunan ini dibangun jadinya kawan. Jadi beliau jasad beliau saat meninggal itu ditaruh di Museum Etnografi di Ankara juga ya. Nah, dan Anat Kabir itu bangunan ini dibangun tuh pada tahun 1944 sampai 1953. Nah, saat selesai dibangunnya Anat Kabir ini baru Mustafa Kemal Atatürk dipindahkan ke sini kawan. Kita tepat di depannya, dan ini batu besar ini tuh dia itu nisan ya, melainkan ini adalah simbol makamnya Atatürk. Dan ini namanya itu sarkofagus. Dan sebenarnya makam Mustafa Kemal Atatürk itu bukan di sini nih, itu beton. Dan makamnya itu di bawah ini sedalam 7 meter kalian. Kita nggak bisa ngerekam makamnya juga sih, karena jauh ya di dalam 7 meter. Nah gitu kawan. Jadi sebenarnya aku juga di sini ntar dulu buka masker, nggak kecium nggak ada baunya gitu. Maksudnya kan kata orang-orang makamnya bau ini itu kan, terus juga terdengar suara gimana nya gitu, tapi enggak gitu kalian ya. Itu jadinya. Terus juga ini ada pak tentaranya ya, yang masya Allah kuat banget beliau berdiri dengan tegaknya seperti itu. Nah, dan bangunan ini itu ialah dilapisi dengan emas ya, berlapis emas ini keren. Nah gitu kawan. Jadi dibangunnya Anat Kabir ini itu untuk mengenang ya, untuk mengenang jasa Atatürk katanya yang memerdekakan Turki dari penjajahan. Isi dari bangunan Anat Kabirnya, kapan dibangunnya dan berapa
besarnya gitu, panjangnya, lebarnya dan sebagainya, dan gimana di dalam tuh ada makam Kemal Atatürk. Dan aku nggak nyium sesuatu, dan aku tanya temen aku, Yasmin, tadi kamu nyium sesuatu gak? Enggak ya? Pakai masker. Iya, dan juga aku buka masker tapi enggak gitu kawan. Jadi mungkin cukup sampai sini videoku kali ini. Suka, like ya. Jangan lupa subscribe dan tonton terus video-video selanjutnya, insyaallah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.